Oke friend, welcome back to my channel Mas Cek yang habis, channel terkutuk, channel terdeso, ora apa-apa friend, sing penting dikei kesehatan dunia. Oke friend, pada kesempatanku video hari ini yo tumben malam-malam aku membuat suatu pengetahuan karena aku lagi nganggur friend, bar panen gak bibekku iki posisi yo isik umur 33 hari kayak yo belum saatnya dipanen. Jadi mau karo ABK aku lagi ngobrol-ngobrol sampling bobot friend. Kenapa saya selalu membuatkan video di tempat ini? Karena ini adalah kandang yang paling dekat dari rumah friend. Saya membuat video di kandang postalku yang populasi 10.000 itu agak jauh. Ini kebetulan di belakang rumahku yang kandang ini. Jadi ini kebersihan sangat terjamin gitu. Terus sebelumnya bagi kalian yang belum subscribe channelku, silahkan subscribe dulu untuk mengetahui tutorial-tutorial atau review kandang postal ataupun kandang khusus kan. Jadi jangan lupa subscribe untuk melihat videoku. Anda bisa melihat videoku yang pertama kali karena mendapatkan notifikasi kan. Oke, pada malam ini aku spesial harap mereview atau menjelaskan. Banyak yang tanya dari subscriberku bahwasanya berapa sih pendapatan seorang peternak ayam boiler itu. Jadi di sini digarisbawahi ya Bang, saya ini menjelaskan hasil peternakan ayam potong itu tidak mengacu pada peternak mandiri, karena di dalam peternakan mandiri kita tidak tahu acuannya atau patokan harga. Jadi di sini saya menjelaskan sistem kemitraan, karena di dalam sistem kemitraan kita sudah memiliki penjualan yang pasti dengan angka kontrak sekian. Oke, jadi yang perlu saya jelaskan gini Bran, saya ini tipe orang yang tidak menyembunyikan atau apa ya istilahnya itu kong kali kong. Jadi saya itu ngomong apa adanya. Terus kebetulan besok RHPP itu rekap hasil panen peternak dari PPL sudah dikabarin katanya gajinya besok. Jadi saya ini hanya menggamblangkan per 1000 ekor ayam. Nah, 1000 ekor ayam itu berapa hasilnya? Jadi gini friend ya, tak bulatkan ke 3000 ekor biar enak, karena di dalam kemitraan kalian harus mempunyai setidaknya 2500 atau 3000 ekor. Terus yang perlu saya jelaskan adalah di dalam penghasilan peternakan ayam boiler itu kita mengglobal dengan hasil per ekor friend. Jadi begini, misalkan kalian mempunyai ayam boiler dengan populasi 3000 dan pada saat itu kalian panen sama PPL atau sama marketing atau dari PT sampean dikasih rincian hasil peternak ya, ini wajib loh, tidak boleh tidak, karena kita sebagai mitra berhak menanyakan yang namanya RHPP. Jika kalian punya mitra tidak berani dari PT menunjukkan RHPP, berarti di dalamnya ada kong kali kong. Itu udah bisa dari PPL, itu bisa dari cabangnya. Intinya gini Bren, bisa dibuat bancaan gitu loh. Tahu nggak bancaan? Korupsi bancaan. Ya sama istilahnya seperti itu. Jadi saya itu ngomong apa adanya, biar kalian itu paham. Oke, kembali ke topiknya. Misalkan kita mempunyai 3000 ekor ayam, terus penghasilan kita, alokasinya saya ya, itu di 12 juta. Per ekornya kira-kira ketemu berapa Bran? Jadi per ekornya 12 juta dibagi 3000 ekor ayam, jadi ketemunya di angka 4.000 rupiah.
Ya kan, dengan kalkulator dulu, bener nggak 12 juta dibagi 3.000 ekor, 3.000 ekor ayam ketemunya per ekor laba 4.000. Itu kotor kan, belum dipotong operasional, listrik, gas, sekam, dan APK. Nah, kalau penghasilan saya itu rata-rata saya juga pernah bagus, sedang. Kalau jelek insya Allah saya enggak, cukup 1 kali saja karena pada waktu itu terus nanggung dulu ya. Penjelasannya seperti ini, saya ini mempunyai populasi 35.000. Kalau menghitung 35.000 kita terlalu rumit, yang gamblangan aja yang kemarin populasi 6.000. Penghasilan saya rata-rata brand itu kandang postal ya brand, baik kandang postal, kandang khusus itu sebenarnya sama saja, cuma mekanismenya perawatan dan meminimalisir ABK sebenarnya lebih simpel. Kalau khusus itu, kalau postal ya ada risiko itu terkait bau dan sebagainya. Jadi di dalam 6.000 ekor ayam, kalau 4.000 per ekor, 4.000 rupiah per ekor berarti ketemu berapa juta? Rata-rata di angka penghasilan saya kotor di 24 juta rupiah ya sampan. Kalau mau lebih detail bisa ada yang membuat video, siapkan bolpen dan kertas biar jenengan coret-coret. Jadi penghasilan saya itu rata-rata di angka 4.000, kadang naiknya di 4.200, kadang kalau mau lebaran itu bisa naik di angka 5.000 bisa. Kalau di stabilnya itu saya di 4.000 sampai 4.200, kadang di 3.800, naik turunnya segitu saya per ekornya. Jadi kalian kalau mau beternak ayam broiler, saya rasa kalau punya modal langsung aja beternak ayam broiler. Jadi begini, kalau misalkan jenengan bisa membuat populasi 10.000 ekor itu ya friend, itu kalau misalkan mempunyai penghasilan 4.000 per ekor, kalian bisa mengantongi uang 40 juta itu ya friend. Dengan ketentuan manajemen, kalian harus mengetahui. Kalau belum tahu silahkan google cari tutorial di YouTube atau silahkan komen di channel saya, nanti akan saya bantu gitu ya friend. Terus jadi intinya saya bicara di sini itu dengan ketentuan ayam normal ya friend, itu keadaan ayam normal. Kalau ayam sakit saya tidak membahas karena mau kaki kering mau apa itu sudah risiko kita menjadi peternak. Jadi misalkan terdapat kaki kering dari pabrik pada waktu penetasan, biasanya itu rata-rata kalau ada kaki kering itu ya kayak musiman kan. Jadi begini, misalkan di toko di kemitraan A terjadi kaki kering, nanti di kemitraan B itu juga karena kaki kering, itu sudah menjadi resiko kita menjadi peternak. Bagaimana penata laksanaannya di kaki kering, di kekerdilan apa kita harus menguasai itu gitu loh. Jadi kunci keberhasilan itu sebenarnya di manajemennya. Makanya saya mengglobal di titik tengahnya 4.000 per ekor ya kan? Dengan ketentuan saya bicara seperti itu, manajemen bagus, ABK dipelajari semaksimal mungkin. Bagaimana ini kalau penangannya, misalkan ayam seperti ini kita wajib melakukan ini, kalau misalkan ayamnya seperti ini kita harus lakukan ini gitu ya friend. Nah di sini kalau misalkan perlu bukti untuk besok, saya akan mereview hasil RHPP ku. Jadi untuk next video setelah ini, untuk besok atau lusa saya akan membuatkan video tentang penghasilanku bener apa tidak gitu ya friend ya. Terus yang selanjutnya, bagi kalian yang mau menjadi pengusaha, sayang saya ya, kan saya tidak tahu latar belakangnya sampean jenengan itu bagaimana. Misalkan panjenengan itu suatu pegawai atau suatu wira swasta, kalau misalkan menjadi peternak ayam broiler, saya sarankan tidak mempasrahkan atau menanggung jawabkan kepada ABK, itu tidak boleh. Jadi benar kita percaya sama ABK, tapi setidaknya kita juga mengontrol. Kalau bisa setiap hari kita wajib mengontrol, karena ya gimana, lebih gimana ya Bren, lebih puasnya kita kan, kita wajib melihat peternakan kita sendiri. Di dalam peternakan ayam broiler ini tidak bisa main-main, karena kesalahan di masa boarding, kesalahan sedikit ayam itu bisa fatal di usia
tua pada waktu saat pemanenan. Itu baik ayamnya tidak mati tapi tidak jadi daging, ayamnya gemuk tapi mati, kan banyak. Di masa breeding itu sangat ribet, nanti akan saya buatkan video juga. Terus bagi kalian yang berwira swasta di pekerjaan lain yang membuat kondang, saran saya buatlah, tidak apa-apa, buat yang kalau bisa di populasi 3.000 ke atas. Untuk kenapa kok harus 3.000 ke atas? Karena di hasil tadi, di hasil di 12 juta dari angka 3.000 ekor menghasilkan 12 juta, itu ABK misalkan kita ambil global untuk membayar ABK misalkan 2 juta, masih sisa 10. Sisa 10 nanti pengeluaran sekam, gas, listrik dan lain sebagainya kita ambil aja 2.500.000. Jadi kita mengantongi uang 7.500.000 pen per 3.000 ekor ayam. Itu ya kesimpulannya. Jadi kalau kalian mau berternak ayam 6.000, kamu bisa mengantongi lipat 2 kali kan 15 juta. Kalau kalian mau membuat populasi 12.000 ekor, kalian bisa mengantongi 30 juta bersih. Itu dengan catatan manajemen bagus loh kan. Pokoknya tidak asal-asalan. Peternakan ayam broiler itu harus sesuai lah, dari model kandangnya, tingginya, misalkan kandang besar, tingginya itu dari teratak berapa, itu ada ukurannya. Tingginya atap sampai atap asbes itu berapa, itu semua ada aturan. Itu jangan sampai mengabaikan aturan-aturan. Kalau terlalu pendek menghirup amonia, ayammu juga tewas gitu loh. Jadi pelajarilah apa yang saya katakan, insya Allah kalian akan berhasil di peternakan ayam broiler. Sekian video dariku, jika bermanfaat silahkan share ke sebanyak mungkin ke rekan-rekan peternak ayam broiler Indonesia. Intinya manajemen adalah kunci keberhasilan dari kalian berternak ayam broiler. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.